Ya, Bang Mursim Ya. minta izin terkait laporannya Pak Ridwan Kamil saat ini di Mabes kepada Lisa Marliana, mungkin seperti apa saat ini? Oke, makasih banyak, Mas. Apa lupa aku? Dimas. Pasca penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini update-nya kita masih menunggu dari Barreskrim untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Tentu sekali lagi itu menjadi kewenangan dari penyidik Barreskrim untuk melimpahkannya. Apakah masih ada berkas yang kurang atau seperti apa, ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Barreskrim. Sampai saat ini ya kondisinya ya masih on proses, artinya masih mungkin dalam koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi, ya tidak terlalu lama lagi lah mungkin bisa dilimpahkan ke P21 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saya kira begitu. Kemungkinan masih ada pemeriksaan tambahan mungkin untuk Pak RK sendiri. Soal pemeriksaan tambahan kembali itu menjadi kewenangan pihak Barreskrim. Kalau melihat semua data sih saya kira nggak ada lagi ya untuk Pak Ridwan Kamil. Mungkin untuk penambahan pendalaman bagi saksi, bagi Lisa Mariana kemungkinan besar ada. Nah, tapi itu kita tunggu aja dari pihak Barreskrim nantinya. Bang, saat ini kan Lisa juga tersandung masalah video share. Apakah video share, ya? Itu melihatnya seperti apa sih Bang dengan kasusnya yang saat ini bergulir? Jadi gini, kami kan pengacara Pak Ridwan Kamil sebetulnya tidak punya kapasitas untuk menanggapi terkait dengan penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka di Polda Jawa Barat, karena secara hubungan pun tidak ada hubungan Pak Ridwan Kamil dengan kasus tersebut, karena itu kan informasi yang kami peroleh di media itu dilaporkan oleh sekelompok masyarakat, asosiasi advokat apa gitu, saya kurang tahu. Yang pasti ya kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jawa Barat, dan kami yakin sebetulnya yang namanya penetapan tersangka bagi siapapun itu, tidak hanya Lisa Mariana, tentu proses yang dilalui oleh penyidik di seluruh Indonesia ya tentu itu bersifat objektif, bersifat independen, kemudian profesional. Saya kira ya tidak mudah untuk menetapkan tersangka seseorang. Tentu ada dua alat bukti yang mereka sudah temukan sehingga menetapkan sebagai tersangka. Jadi sekali lagi soal penetapan itu menjadi ranahnya pengacaranya lah atau pelapor lah. Saya kurang tahu juga siapa pelapor, kami tidak terlalu mendalam untuk menanggapi itu. Kita punya etik juga lah, kira-kira begitu. Mungkin akan berpengaruh dengan laporan Abang ini, Mas. Mungkin kan Lisa harus menjalani laporan juga di Polda dan mungkin saya di kira Mabes. nanti dilihat ke depan seperti apa, karena itu kan baru tahap baru penetapan tersangka. Nah, kita lihat nanti seperti apa ke depannya. Tapi yang pasti bahwa dengan adanya dua penetapan tersangka bagi Lisa Mariana ini kan menunjukkan betulnya sikap yang kurang baik lah. Masyarakat bisa menilai seperti apa. Toh juga ini sudah menjadi konsumsi publik gitu loh. Bagi kami ya dengan penetapan tersangka ini menunjukkan kepada publik sesuatu yang memang ada yang tidak baik dalam dirinya Lisa Mariana. Saya kira begitu. Bang, mungkin ini udah beberapa kalinya saya tanyakan, berhubung Lisa juga tersandung masalah di Polda Jawa Barat, akankah Pak Ridwan Kamil mencabut laporannya di Mabes? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil itu kan sudah konsisten dari awal untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan. Itu sudah konsistennya beliau dalam rangka ada kepastian hukum. Karena ini kan untuk penegakan hukum sendiri gitu loh, supaya tidak tidak bermasalah di kemudian hari. Kalau ini selesai dengan putusan pengadilan berarti kan kelar urusannya kan gitu. Nah, tentu sekali lagi ya kami itu yang kami kawal yang ada di Barreskrim. Soal yang di Polda Jawa Barat itu bukan urusan dari Pak Ridwan Kamil dan bukan urusan kami juga gitu. Berarti Pak Ridwan Kamil tetap mau menjobloskan ya tetap
untuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum sampai ke pengadilan supaya ada kepastian hukum. Kan masih tersangka ini. Nah tentunya supaya ada berkepastian hukum ya ada nantinya seperti apa nanti putusan pengadilan terkait dengan Lisa Maharani kita serahkan kepada pengadilan. Ya kalau pengadilan menyatakan dia bersalah ya tentunya dia harus menjalani hukuman kan gitu. Itu kembali lagi nanti biar pihak pengadilan saja yang memutuskan gitu. Berarti Pak RK siap untuk hadir di pengadilan? Pasti siap untuk hadir sepanjang mereka diminta oleh pihak kejaksaan nantinya tentu hadir kan. Nah sekali lagi kalau misalnya itu udah clear ya. Kemudian ya soal yang di Polda Jawa Barat kan itu yang melaporkan kan masyarakat ya. Dan masyarakat itu kan punya andil untuk melaporkan kasus-kasus pornografi. Itu diatur dalam pasal 20 kalau tidak salah ada pasal 4 ya. Pasal 4 itu juga diatur mengenai bahwa terkait dengan tindak pidana pornografi itu kan karena ada hubungan-hubungan seksual karena menyebarluaskan, memproduksi dan segala macam. Ancaman hukumannya juga ada juga ketentuannya dalam pasal 20 pasal 21 bahwa masyarakat juga berhak untuk melaporkan pelanggaran undang-undang pornografi ini. Itulah mungkin barangkali masyarakat ini melaporkan kasus ini gitu, ke Polda Jawa Barat. Jadi mungkin itu saya tambahin saja. Ya. Bang mungkin ada ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak RK. Belakangan ini ada yang disampaikan mungkin sama Pak RK? Enggak ada sama sekali. Kalau terkait dengan kasus yang di Polda Jawa Barat itu bukan menjadi ranahnya Pak Ridwan Kamil juga untuk menanggapinya. Dan bukan ranah kami karena memang itu dua hal yang berbeda. Hanya saja yang kasus di Polda, di Barreskrim ini, ya Pak Ridwan Kamil selalu menyampaikan bahwa harus selesai sampai tuntas sampai di pengadilan agar berkepastian hukum. Kira-kira begitu.